Sering seru podcast JM Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Just Friends semua dimanapun berada. Sore hari ini kita ketemu lagi di podcast kita Jasara Harja, Sarser Podcast cabang Jawa Timur. Oh ya, salam Sarser. Saya lupa salamnya begitu. Oh, Sarser. Naik turun. Maksudnya ya. Kalau ini Sarser. Kadang siaran, kadang enggak. Kadang honor. Jasmine, hari ini kita kedatangan sepasang idola baru di Surabaya yang mengatasnamakan para pimpinan atau para ketua dari komunitas Founder. Go Ketua. West, berarti pergi ke barat. Barat. Jadi Oh iya, Mencari kitab ketinggalan suci. ya. sebetulnya bukan bersepeda tapi Mencari kitab suci. mencari kitab suci. Oke, Ibu dan Bapak, mungkin sebelum kita mulai akad nikah mungkin bisa diperkenalkan Ibu dari mana, Kacau. Bapak dari mana, silakan. Saya Bayu Yulianto dari Stratos Cycling Club. 100 cycling. Iya. Ibu dari 031 Brompton. Brompton. Jangan lupa follow IG-nya ya. Administrasi sudah dibawa semuanya. Sudah. Mas kawin ini ketinggalan ya. Surat izin menikah di tempat orang lain sudah dibawa. Sudah SNI kita. Oke, mungkin berarti saya sapa aja dengan Mas Bayu Siap. dan Mbak Gigi atau Mbak siapa namanya? Lia. Oh, Mbak Lia. Saya kayaknya DRG, berarti dokter gigi. Dokter. Oke. Boleh. Oh, dokter gigi. Dokter masih gadis juga nggak apa-apa. Iya. Jasmine, hari ini berarti kita kedatangan tamu dua orang yang sangat hebat menurut saya. Karena di tengah kondisi pandemik memang semua orang larinya ya. Semua orang akan menuju ke sana dengan bersepeda, kan gitu. Jadi mungkin dengan kondisi pandemi sekarang, dengan bahwa kita harus tetap bugar, kita Cari harus tetap imun. sehat, cari imun. Ya? Cari imun. Imun, iya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kiprah masing-masing komunitas, terus apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan mungkin nanti saya juga ada sedikit pertanyaan sebetulnya. Ya. Tahu jasa raja enggak? Silakan Mas Bayu. Ya, kita dari Stratos Cycling Club itu awalnya dari komunitas sepeda Stratos yang di Sidoarjo dan Surabaya itu berkumpul dari Facebook, terus jadilah komunitas sepeda. Nah, dengan berjalannya lambatnya waktu, Itu yang kumpul sepedanya dulu, Bu. atau sepedanya orang? dulu. Ya, plus orangnya. Terus akhirnya kita hampir sekarang membernya itu 250 orang. 250 orang. Sudah berapa lama, Mas? Baru 3 tahunan. Keluhannya apa selama ini? Keluhannya ya mungkin pusing-pusing. 250. Berarti baru berapa lama tuh? Baru sudah 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun 250 berarti 1 tahunnya kurang lebih sekian lah ya. Ya, kita sebenarnya membernya hampir seluruh Indonesia karena terpecah-pecah dari per kota-kota chapter-chapter. Tidak member get member gitu. Kayak MLM enggak ya? Enggak, awalnya kita yang berdiri duluan dari Surabaya Sidoarjo, terus meluas ke Solo, Klaten, Jogja. Pertanyaannya ini katanya sepedahan, tapi kok berdiri? Memang orang ketika akan bersepeda berdiri dulu gitu ya? Iya, berdiri dulu baru naik. Iya. Kalau nggak berdiri kita nggak bisa naik. Asap. Yes. Cut. Ya, Ibu. Ibu dari Kelompen Sapir mana, Bu? Silakan, Bu. Saya dari RT 5. Wakil ibu-ibu. Suara mama lah ini. Ya, Suara lantang lain. banget. Iya, iya. Gimana, Bu? Bu dokter? Bu Lia mungkin. Mbak Lia lah ya? Boleh, Kak Lia juga boleh. Oh, Kak Lia sekalian ya. Mungkin bisa ceritakan komunitasnya gimana ceritanya? Cerita apa nih? Jadi 031. Aku 131 ya? 031. Itu kode area bukan? Sama kayak dia. Kode area karena rumah saya di luar Surabaya. Jadi supaya saya ikut dikasih 031 dong. Dompleng. Agak low sedikit sama kayak Serato. Jadi teman-teman ada yang di Malang, Kediri, Nganjuk, bahkan ada yang di Jakarta, di Bandung. Jadi mereka-mereka itu ya area-area Surabaya yang kebetulan punya Brompton. Kemudian kita ya komunikasi lewat WhatsApp, kalau bisa kumpul bareng, gue bareng, kita gue bareng gitu. Rutin itu? Rutin lah kita gue, cuman memang tidak selalu bersama ya, karena apalagi masa-masa seperti ini kan kita kelompok kecil aja gitu, nggak terlalu sering bareng-bareng kecuali ada event, baru kita bareng-bareng. Terus berdiri sejak kapan?
Saya duluan ya. Januari besok Februari kita 4 tahun. Oh gitu. Berarti anggotanya jauh lebih banyak dong. Sama, karena grup WhatsApp-nya terbatas 250. Tapi dulurnya akeh lah, dulurnya banyak. Oh, iya. Bukan cuma di Hampir dalam tiap grup kota. aja. Gitu. Iya. Berarti kalau pas lagi kegiatan itu barengan atau gimana? Masing-masing komunitas atau punya track-track masing-masing atau gimana sih? Kita sudah biasanya 2 bulan ke depan itu sudah ada jadwal kopernya. Jadi rutenya mana aja itu sudah ditentukan tiap minggunya itu. Oh gitu. Iya. Itu rutin setiap minggu sekali. Setiap minggu. Pasti itu. Pasti. Kalau untuk Padahal harian, tidak ada yang pasti dalam hidup ini. kalau untuk rute harian itu tergantung pribadi. Kadang ya janjian antar teman gitu, ngopi di mana gitu. Ini niatnya sepedaan tuh ngopi sih sebenarnya. Enggak, makanya niatnya ini sepeda. Itu kan ngelarisin UKM kita, sepeda ngelarisin UKM. Iya. Oke, itu kalau misalnya mungkin pertanyaannya lebih ke ya rada-rada basa-basi sih Iya, iya. sebetulnya. Itu syarat untuk menjadi anggota itu pasti harus punya sepeda lah ya. Pasti. Kalau jalan kaki nggak mungkin lah. Oke. Terus kalau yang nggak punya sepeda Brompton nggak bisa gabung dong berarti itu. Ini pertanyaan basa-basi beneran ini pertanyaannya. Iya makanya. Emang harus punya Brompton. Ya karena memang kita awalnya memang sering sekali kita bikin event selalu harus bawa Brompton karena kita suka bikin event tuh rada aneh-aneh, misalkan naik kapal atau naik pesawat kan gitu. Kalau bawa road bike kan agak repotin gitu. Oh, kalau Brompton bisa dimasukin ke tas Nah, ya? kalau di Brompton kan bisa dimasukin dompet. Oh, Digadein juga bisa deh. iya. Catet, masukin dompet. Jadi yang tidak punya Brompton, mohon maaf belum bisa bergabung gitu ya. Gitu Bu? Kalau di grup sih memang setidaknya punya lah ya, walaupun satu atau setirnya doang, sadelnya doang gitu nggak apa-apa deh. Oh. Boleh nggak saya nyebutin? Stikernya doang jangan. Nyebutin merek boleh nggak sih? Kita komunitas Wim Cycle maksudnya. Masalahnya kita komunitasnya memang dari merek lah ya. Dari merek. Kita Oh, dari gitu. merek masalahnya. Kita berawal dari merek terus akhirnya kita karena persaudaraannya udah rekat. Nah, sepedanya itu Udah macem-macem. Udah Karena- upgrade gitu. Karena nggak mungkin satu pesepeda itu punya satu jenis biasanya. Betul, Teman-teman banyak. Brompton pun yang punya road bike juga banyak. Yang 100 ini merek sepeda ya? Dulu merek Awalnya. sepeda awalnya, terus sekarang banyak yang mungkin karena pengen upgrade jadi ya semua sepeda masuk sih. Tapi bukan berarti berkawan karena merek dong. Bukan awalnya, karena untuk merubah nama klub itu agak susah sih. Oh, emang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan atau mana gitu? terdaftarnya sih di KUA terdekat. Oh, jadi udah siap lah ya. Udah siap. Nah, maksudnya sama saya sambil nunggu penghulu, mungkin setengah jam lagi kita ngobrol-ngobrol dulu kan, biar lebih akrab, biar lebih natural, lebih chemistry-nya itu dapet gitu loh. Sudah lama menduda. Bisa langsung pindah rute gue ke Ya, itu biasanya kan setiap minggu pasti katanya kumpul. Ya. Itu biasanya pasti ada titik kumpulnya di mana mungkin masing-masing. Itu sudah ditentukan atau memang sudah satu tersettle atau gimana? Sudah. Kalau kita titik kumpulnya biasanya di alun-alun Sidoarjo. Oh, memang dari Sidoarjo. Alun-alun Sidoarjo, nah kita nanti rutenya kemana baru kita langsung berangkat. Rata-rata jam 6 pagi kita start. Oh gitu. Kalau Ibu dari Suka-suka sih teman-teman tergantung rutenya. Kalau mau ke arah Tretes ya kita kumpulnya memang kadang Sidoarjo, kadang Ayani Surabaya gitu. Kalau mau putar-putar Surabaya, kumpulnya di Surabaya. Kalau mau ke arah Batu, kumpulnya di Malang. Oh, tak kirain kalau emang tujuannya Batu, kumpul di Batu. Kumpul di langsung. Mau ke Tretes, kumpul di Tretes. Ya udah berarti langsung aja ketemunya gitu. di tempat ngopi, itu sepedaannya dipajang aja. Oh iya. Itu setiap minggu berarti. Itu minggu atau Sabtu sih? Minggu. Hari Minggu itu Kalau pasti. kita minggu. Tiap jam 6 pagi kumpul. Iya. Kalau ada kawan-kawan mungkin dari Jaspren atau mungkin siapapun yang jadi follower Jasara Harja yang ingin bergabung, kebetulan dia berdomisili di Surabaya, gimana? Ada persyaratan? Oh nggak ada sih, kalau kita sih cuma langsung datang aja jam 6 kurang kita ngumpul biasanya memperkenalkan diri pengen gabung. Nah kita langsung gabung setelah itu, setelah gabung gopar pertama baru kita masukin grup biasanya. Oh ya, ada keanggotaan berarti? Ada anggotanya. Oh, syarat untuk menjadi anggota ada administrasi atau apa? Nggak ada, kita nggak ada pungutan sama sekali. Ataupun itu nggak mungkin ada. mengumpulkan foto gitu 3 kali 4 3 kali 4 Berlayar. 12. Oh enggak ya. Nggak ada. Berarti siapapun Siapapun. masyarakat yang ingin bergabung silakan hadir Silakan. gitu. Ya betul, Benar Bu? benar. Kok kayaknya nggak yakin Bu? Biasa lah. Menjelang ini kan ada godaan kan banyak ya. Oh gitu? Bukan apa? Langsung keyakinannya langsung turun gitu. Nggak, karena kan gini, kayak memang kita kan, sasaran kita kan memang kaum milenial di apa ya,
di podcast ini kita harapkan milenial itulah nanti yang akan menjadi agent bagi kami sebagai untuk menyambung lidah bahwa ada jasara harja di situ. Ya, maksudnya kan makanya kalau ketika teman-teman komunitas melakukan satu kegiatan yang sifatnya mobile gitu, satu titik tujuan tertentu, apakah sebelumnya sudah di brief dulu, tolong jangan sampai keluar dari track atau bagaimana selama di perjalanan, itu gimana Bu? Kita lihat seperti itu. Iya dong, pasti. Kalau kita udah event dengan jarak tertentu, kita kan sebelumnya sudah pasti brief. Dan kita kan juga ada tim Marsal. Kalau udah peserta ada 50, Pasti. kita ada road captain, ada Marsal, ada sweeper, ada backup car. Kadang kalau udah event serius pun kita ada ambulans di belakang. Juga. Terakhir aku bikin event Januari kemarin kan asuransi gabungannya semua jasa harja. Oke, Bu. Karena mungkin sempat mendengar karena sempatnya ada viral pesepeda masuk jalan tol. Oh, Dengar pernah dong. ya, dengar pasti. Ya, Iya. artinya kalau dari sisi sudut pandang itu gimana? Benar nggak sih kayak gitu? Bener sih kalau mungkin. Benar ya, masuk jalan tol. Biar viral sih. Nggak bener. Oh, mungkin pengen shortcutnya aja, pengen biar cepet datangnya. Oh. Karena udah capek biasanya. Kan biar viral. Oh, biar viral. Kalau di komunitas saya sih pertama sebelum kita berangkat itu kita briefing dulu. Iya. Briefing, kita jajar doa-doa, nggak boleh melebihi speed sekian, nggak boleh mendahului road captain. Nah, dan juga kalau sebelum berangkat kita berdoa dulu dan kita briefing. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Itu paling. Kalau kita cari sehat malah kita Sakit. bablas. Kebanyakan kayak gitu. Iya, Nah iya. kan yang dialami pesepeda kan biasanya pengen sehat tapi malah bablasan. Nah itu makanya kadang orang jadinya termakan Betul. oleh stigma yang dibikin sendiri. Mau sehat tapi malah jadinya ya itu tadi, mohon maaf. Ya itu tadi mungkin perlu ada edukasi mungkin dari Bapak dan Ibu. Kebetulan dua-duanya ketua kan Bu ya. Bapak ini ketua. Ya edukasi dan juga kan selama perjalanan teman-teman Marshall kan pasti ngingetin. Selalu kita ajak ngobrol. Oh masih kuat, oh masih oke kan begitu. Om tante oke, Eva kata lanjut gitu. Oh, gitu. Kalau udah diajak ngobrol nggak bisa berarti udah engap ya. Kita temenin gitu. Kadang gengsi. Ah, Terutama iya. kebanyakan gengsi merasa aku kuat tapi memaksakan diri. Nah makanya pentingnya kalau di road bike kita ya, itu pentingnya di cyclochrome sepeda itu untuk mengukur heart rate kita berapa, supaya kekuatan kita itu ada di data di cyclochrome itu, kekuatan kita berapa gitu. Kalau seumpama melebihi batas kita harus nurunin, jangan termakan ego, jangan termakan gengsi lah kalau. Oke, berarti sebelum starting, mulai perjalanan berarti semua akan dipastikan dulu Pasti. apakah tingkat kesehatannya mungkin minimal dicek di urat nadi atau apapun itu pasti dicek dulu ya. Nggak cuman mengingatkan aja. Ya kita kan saling ngingetin ya, walaupun di grup kita juga kadang saling ngingetin gitu. Apalagi kita kan sepeda lipat, lebih fleksibel dong. Anytime you full loading. Ya, cuma kayak itu tadi kan gengsi kan. Gengsi. Orang udah jalan, gengsi dong di depan iya. dan Tapi kan merasa nggak gengsi. ada sepeda merek gengsi saat kalau Brompton ya kan. Kalah gue. Oke, ya itu tadi. Mungkin ada tips atau trik mungkin bagi komunitas sepeda motor khususnya di Surabaya atau mungkin umumnya ya, karena ini kan kebetulan ditonton oleh ya namanya juga sifatnya digital pasti kan semua orang bisa melihat podcast kita ini. Nah, ada trik tertentu bagaimana untuk cara untuk menjadi lebih sehat lagi, terus bagaimana untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya ya berbanyak orang pasti kan, tetap kan di situ protokol kesehatan juga tetap harus dipakai kan. Nah itu bagaimana tip and triknya? Duluan deh. Nah, kalau kita sih ya itu tadi dari protokol kesehatan mungkin pertama karena kita kayak agak susah kalau di road bike. Kita lari di atas 35 sampai 40 itu pakai masker memang agak engap sih. Agak engap dan mungkin kita Atau bawa tabung waktu 3 kg gitu? mungkin disiasati dengan maskernya pakai buff yang agak Tipis. bisa tipis, bisa dan mungkin untuk goweser yang pertama itu jangan-jangan ya itu tadi gengsi untuk kekuatan dirinya itu merasa kuat tapi nantinya malah lebih parah gitu. Artinya jangan memaksakan, jangan malu, untuk iya. mengakui bahwa tidak kuat gitu. Bener, itu Oke, yang itu yang satu. Mungkin yang kedua Nah, yang kedua mungkin dijaga karena di jalan itu biasanya bergurau atau itu, nah itu jangan. 2 dilarang bergurau. Ketiga Ya kalau kita awalnya sih
Biasanya itu gengsi untuk Ya kan tadi satu jangan gengsi. Kedua jangan bergurau. Terus ada lagi yang ketiga mungkin? Jangan-jangan nggak kuat gitu. Jangan-jangan nggak punya sepeda. benar. Ya apa ya? Jangan termakan godaan temen lah. Oh. Untuk upgrade. Nah itu biasanya terlalu memaksakan. Upgrade apa Upgrade maksudnya? sepeda. Oh, upgrade sepeda. Kayak bapak mungkin, wah sepedanya kurang bagus ini, masa bapak pakai kayak gini gitu. Oh, gitu. Biasanya termakan omongan teman gitu. Oke. Berarti jangan gengsi, jangan bergurau, jangan kemakan teman. 3G tuh kayaknya, jangan gengsi, jangan gurau, jangan ngupgrade ya. Makanya ini sebenarnya komunitas loh, apa kok teman makan teman gitu. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Dari Bali mungkin ada trip lain? Kalau saya kan dari Atau sepeda truk ya? lipat ya, jadi sepeda lipat itu kebanyakan kan profesional senior pula alias bapak-bapak emak-emak kan begitu. Terus? Bisa jadi dia yang ibu-ibu back to work, bapak-bapak back to work, itu banyak sekali teman-teman yang melakukan seperti itu. Ya saran saya tipsnya yang pertama, jangan berangkat terlalu pagi, berangkat pada saat siang udah terang. Kalau gelap lebih bahaya. Jangan berangkat sendirian, lebih baik bersama rekan ya, paling nggak 2 atau 3, karena sendirian kan zaman sekarang sedikit rawan. Tetaplah pakai protokol kesehatan ya, minimal pakai masker yang tipis itu tetap, sarung tangan, kemudian helm pasti safety-nya harus, bawa air di jalan supaya nggak ada hidrasi kan di jalan. Itu kemudian tidur cukup sebelumnya seperti itu. Cari rute-rute yang sekiranya tidak terlalu sepi pada saat berangkat atau cari sepedaan. Oh gitu Itu ya? aja sih. Iya dong, jangan banyak truk ketika itu, mungkin jalurnya jalur truk keluar kota ya sebisa mungkin jangan dilewatin daripada memperbesar resiko nanti kan. Ya. Repot juga jasa raja. Saya kira tadinya karena ini komunitas sepeda lipat, yang pertama adalah jangan lupa membuka lipatan sepeda. Itu penting. Kalau tidak dibuka lipatannya gimana dengan sepedanya? Itu tidak masuk dalam tip ya? Benar. Oh. Tips juga lah, Tips. benar. Jadi yang pertama khusus dari Ibu adalah yang pertama jangan Betul. lupa membuka lipatan sepeda. Membuka lipatan sepeda, bawa sangu gitu kan. Ya. Bawa sangu, bawa handphone biar eksis, Seneng ya posting piknik. dulu. Oh iya. Tetap ya eksis tetap ya. Nah, posting dulu, Garminnya jauh pada nyalain. Nanti setelahnya diposting Strava-nya kan berapa Oke. kilo gitu. Mungkin pertanyaannya akhirnya saya jadi berbalik bertanya. Tahu jasa harja nggak? Tahu dong. Tahu. Apa itu jasa harja? Jasa harja itu Baca. coba lihat tuh baca. Aku cari contekan, ada contekan nggak? Nggak ada. Jasa harja itu asuransi kecelakaan Nah, untuk BUMN. Bukan. asuransi kecelakaan untuk BUMN. Maksudnya punyanya BUMN. Punyanya BUMN, asuransi kecelakaan. Siapa yang diasuransiin? Siapa yang kecelakaan? Yang diasuransikan semua yang di jalan. Semua yang di jalan. Iya, yang jalan. Pokoknya ada orang yang di jalan diasuransiin gitu ya? Harusnya. Harusnya. Justru aku yang tanya jasa raja itu apa sih Pak? Kan Bapak dari jasa raja, saya yang bertanya. Saya host di sini. Jadi mungkin itu maksud saya juga mungkin sama-sama saling mengingatkan bahwa ketika kita ya namanya kan artinya kita melakukan mobilitas di jalan raya. Iya. Iya Jadi pasti. dipastikan bahwa teman-teman komunitas yang mengikuti satu event atau satu kegiatan ini, yaitu tadi selalu menjaga ketertiban lalu lintas karena itu tadi bisa jadi mungkin malah akan membahayakan orang lain karena ketika itu terjadi, apalagi sampai mohon maaf sampai terjadi kecelakaan, itu kan lebih Ya, tidak diinginkan lah, pasti ya. tidak diinginkan kita. Jasa harja itu doanya selalu adalah agar orang-orang selamat dalam perjalanan. Doanya Itu sangat doa baik. jasa raja. Karena ketika terjadi kecelakaan, mohon maaf Ibu, ini mungkin satu sisi edukasi juga. Mungkin ada satu rombongan sepanjang memang dia pada trek yang benar, kemudian dia ditabrak oleh kendaraan bermotor, maka secara otomatis itu ada dalam jaminan undang-undang kami. Itu nanti kepada yang ditabrak itu tadi kita berikan santunan. Kalau untuk sampai perawatan kita maksimal sampai 20 juta. Tapi untuk kematian, misalkan mohon maaf, ditabrak, mungkin pernah dengar dulu satu kasus. Itu untuk semua pengguna jalan Siap, betul. Siapapun yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Selama Kata tadi kunci- di dalam jalur trek gitu gimana? Ya itu tadi makanya ketika melakukan satu kegiatan event berarti kan harus dipastikan bahwa semua peserta mengikuti trek yang sudah ditentukan. Artinya kan bagaimana prosedurnya seperti apa, mungkin tadi ada captain atau ada apa. Ya, misalkan satu jalan dua-dua, nggak boleh Iya. lebih dari dua, nggak ngambil bahu jalan Iya. kan begitu. Persis. Artinya
ketika mungkin nanti keluar malah ditabrak oleh kendaraan bermotor, maka secara otomatis orang itu berada dalam jaminan undang-undang jasa raja. Itu kan kalau untuk kendaraan bermotor. Ya. Kalau sepeda kan per orang, gimana? Gini, jasa raja itu pelaksana 2 undang-undang. Satu Undang-Undang 33, jaminan perlindungan kepada setiap orang sebagai penumpang dari alat angkutan umum, baik di darat, laut, udara. Ketika dia menggunakan moda transportasi angkutan umum, maka secara otomatis resiko ketika terjadi kecelakaan itu sudah dijaminkan oleh jasa raja. Itu Undang-Undang 33. Dari mana jaminan itu? Adalah dari ongkos angkut yang dibayarkan manakala orang itu menggunakan moda transportasi umum. Itu satu. Artinya ketika terjadi kecelakaan tunggal dari kendaraan umum yang kita gunakan itu tadi, secara otomatis karena ini dalam prinsip asuransi namanya PA atau Public Accident, artinya untuk sendiri. Ketika kecelakaan secara otomatis dalam jaminan mengundang. Lain dengan prinsip yang satu lagi, Undang-Undang 34, jaminan perlindungan kepada setiap orang yang berada di luar kendaraan menjadi penyebab kecelakaan. Kendaraan di sini adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu tadi karena dia punya karena dia punya kewajiban untuk membayar STNK di kantor Samsat. Dalam STNK ada butir yang namanya SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Dana itulah yang dititipkan oleh pemilik kendaraan bila mana kendaraan yang dia punya itu nabrak orang lain. Gitu. Paham ya, Bu? Ya. Paham. Besok kita tes. Ujiannya kapan ya, Pak? Berarti kalau pertanyaan tadi saya tadi berarti nggak kejamin? Oh jelas tidak. Tidak. Karena kan yang menabraknya bukan kendaraan bermotor. Bukan kendaraan bermotor. Kan gitu. Karena kan Kalau pengalihan. kita bersepeda disenggol mobil, Iya, makanya ketika disenggol mobil mungkin orang itu tuh luka atau cedera atau bahkan meninggal dunia, secara otomatis dapat santunan jasa raja. ya klaimnya kemana dong? Ke jasa raja Bu terdekat. Yang penting adalah segera laporkan kasus kejadian kecelakaannya itu kepada pihak kepolisian. Ada kepolisian. Ada kepolisian. Karena kita dengan teman-teman kepolisian itu sudah ada satu sistem yang terintegrasi, sehingga dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian, data yang dilakukan inputan datanya itu secara otomatis terintegrasi dengan ada sistem yang ada di kita, sehingga kita bisa monitor juga, gitu Mas. Betul. Sampai situ ada pertanyaan tentang jasa raja? Ada Kenapa bisa ditanya pertanyaan. ini? Lapornya kepolisian ke bagian apa ini ya? Pastinya lah laka lantas. Laka lantas. Pasti. Itu setiap biasanya setiap ada kasus kejadian kecelakaan lintas, biasanya masyarakat juga kan ya sekarang kan jauh lebih ini lagi kan, apalagi medsos di mana-mana ada gitu kan. Itu secara serta-merta pasti teman-teman dari pihak kepolisian segera menangani kasus kecelakaan ini itu tadi. Sehingga dari laporan atas satu kejadian itu tadi, dari sistemnya sudah terintegrasi dengan jasa raja, maka secara otomatis kita pun akan segera cepat untuk menyelesaikan santunannya. Oh gitu, jadi kalau ada apa-apa di jalan ya jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, cuman itu kan setidaknya kita tahu bahwa alurnya, lebih tahu lagi. Makanya mungkin nanti tolong diingatkan kepada para komunitas itu tadi, selalu berhati-hati. Kalau semua gini, kan kita musim sekarang kan banyak kasus jambret atau itu bisa juga kalau semua kita kena jambret, jatuh, nah gitu. Apa kita bisa klaim ke jasa raja? Ya. Berarti kasusnya adalah yang ditangani oleh Reskrim, kan gitu. Karena kan ada unsur kriminalitas. Dari unsur kriminalitas kita lihat dulu posisinya si korban itu, apakah memang benar sebagai pengguna kendaraan bermotor atau tidak. Artinya kita lihat lagi. Mungkin kemarin sempat ada kasus juga viral pesepeda yang dijambret, tahu kan? Iya. Tapi untungnya dia tidak cedera, tidak parah. Tapi ketika itu terjadi kecelakaan di jalan raya dan itu kemudian ditangani oleh pihak Reskrim tentunya, karena kan ini ada unsur kriminalitas, kami nanti akan memandangnya apakah memang orang ini di dalam pandangan sesuai Undang-Undang 34 atau tidak. Gitu. Kita lihat lagi. Oh, Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan berikutnya? atau mungkin usulan mungkin. Usulan. Ya, usulan gimana? Sebagai pengguna jalan. Nah, kalau sistem kita laka sendiri pakai sepeda gitu, nah itu kan nggak ada asuransi. Nah mungkin bisa nanti melebarkan sayap untuk bisa melingkup mencakup seperti itu. Kalau jasa raharja itu sifatnya adalah wajib dan kita sifatnya adalah perlindungan dasar. Artinya ketika meluas untuk jaminan lainnya, itu secara otomatis ditanganinya oleh asuransi lain. Jasa raharja hanya menangani yang sifatnya wajib saja. Makanya perlindungan dasar, makanya nilai santunannya tidak besar. Lain hal dengan asuransi yang sifatnya komersil.
semakin besar premi yang kita bayarkan, maka akan semakin besar juga nilai pertanggungan kan gitu. Salah satunya adalah melalui Jasa Raja Putra, anak perusahaan kami, kan gitu. Ya. Mungkin dengan Pak Musli atau dengan siapapun, ya mungkin bisa informasikan itu. Oh gitu ya. Berarti sepeda bisa nanti ya di Bisa, sangat bisa. Itu saya yakin di asuransi yang sifatnya umum, itu mereka mungkin dengan mengcover ya, itu tadi yang penting adalah premi yang tentunya sebanding dengan nilai pertanggungannya. Ya. Tapi bagi kami Jasa Raja, ruang lingkupnya sudah jelas. Itu seperti tadi. Oke. Sudah 25 menit berlalu, kita juga memang tidak panjang waktunya, kita cuma dibatasi sampai 5 jam. Jadi dari sini kita 4 jam 5 menit lagi. Ada pesan-pesan tertentu mungkin mungkin ada yang mau disampaikan kaitan dengan komunitas sepeda ini, monggo silakan, mumpung ini ditonton oleh teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga imun. Jaga Di tengah kesehatan, pandemi ini ya harus sering-sering bergerak lah, minimal 2 hari atau setiap hari bergerak, minimal bergeraknya. Bergeraknya seperti apa? Ya kayak kalau saya sih bersepeda hampir 2 hari sekali. Bergerak itu konteksnya bersepeda. Ya masa ngelap sepeda pun bergerak. Ya nggak perlu cuci, makanya. Sepeda. Nah, itu pesan moralnya seperti itu. Iya. Mungkin dari Mbak Lia atau Kak Lia ada. Dari Kak Lia buat adik-adik semuanya gitu kan. Kayak saudaranya Kak Nunu ya. Aduh. Kak Nunu kalau nonton acara ini, Kak Nunu sama Buat saudara. dulur-dulur pokoknya tetap bersepeda, tetap aktif, tetap bahagia. Oh, Itu tetap. aja. Dan jangan lupa Pak Diki bersepeda bersama 031 Brompton. Jangan lupa follow 031 Brompton 100 Cycling Club. Dengan syarat bersepeda baru dapat kopi gratis. Kenapa kita tidak ngopi dapat sepeda Brompton? Itu pasti banyak tuh. Hah? Pasti. Justru kalau sepedaan Brompton sama saya kasih kopi aja deh. Harusnya dibalik ya. Kalau Dibalik. memang mau lebih merangsang lagi masyarakat bisa biar bergabung, tentunya kan pasti tujuannya adalah membentuk masyarakat yang sehat kan itu kan. Betul. Di tengah pandemi seperti ini. Salah satunya masyarakat biar sehat adalah bergerak. Bergerak salah satunya adalah dengan menggunakan sepeda. Bergabunglah dengan salah satu klub yang ada di Surabaya ini, bisa Stratos, bisa Brompton. Dengan siapa aja lah. Dengan gitu kan. siapapun. Artinya ini kan cuma satu komunitas Iya, yang lebih mewakili lah. ya mungkin artinya satu yang lebih terorganisir lah. Artinya kan tidak liar, tidak apapun, sehingga kalau ada apa-apa kan jauh lebih gampang. Dan lebih semangat. Nah itu tadi. Kalau ikut klub itu lebih semangat. Nah itu titik poinnya adalah Kak Lia ini kan kebetulan pengusaha juga. Iya. Jadi ketika nanti masyarakat mengopi atau memanfaatkan kafe ya, kopi atau apa, berhadiah sepeda Brompton, saya yakin itu pasti. Itu bisa dipakai. Pasti hampir tiap Ya hari. nanti kalau ada event mungkin Jasa Raja kasih sponsor surprise sepeda Brompton. Iya. Sering kok kita sudah event besar, harus kita lah. asuransi eventnya pakai Jasa Raja Putra ya. Jasa Raja Putra ya? Iya. Oke, tapi ya itu tadi, tolong ingatkan sama teman-teman bahwa ketika berlalu lintas tolong selalu tertib. Sorry. Insya Allah nanti setiap event 031 selalu pakai Siap. asuransi. Kalau dia sampaikan bahwa ada Jasa Raja ketika Yes. mengalami musibah kecelakaan lintas jalan. Ada kata penutup lagi? Sudah itu aja. Cuma bilang topik wali saja. Sepertinya pengurus sudah datang. Oke, Jasmine juga waktu kita sudah hampir 30 menit. Mungkin perbincangan kita cukupkan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kita cukupkan sampai sini karena tapi bukan berarti mungkin nanti ada event-event tertentu kita bisa muncul. Kita jumpa lagi Kita bisa muncul di lagi. event berikutnya. Oke, Jasmine, terima kasih. Selamat sore, salam Sarser Podcast Jasa Raja Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering seru